ada koordinator-koordinator. Yang pertama ada koordinator kebersihan. Jadi Kak Warni. Kemudian koordinator keamanan. Ini dari kebersihan ini Kak Swati, nanti ada anggota di bawahnya toh. Kemudian koordinator keamanan. Nanti juga di sini kita musyawarahkan anggotanya. Kemudian ada koordinator konsumsi. Ini itu Ibu Mardiana. Kemudian ada koordinator tiket. Ada Ahmad juga dari anggotanya. Kemudian ada koordinator pengembangan dan pembangunan. Ini yang Bapak Dulu atau siapa nanti. Ini ada koordinator komunikasi dan humas. Jadi ini yang kita bahas. Jadi saya kira itu lebih awal pembahasan dari saya. Jawab kira-kira apa yang menjadi kita evaluasi. Kemudian juga silakan memberi arahan dan sambutannya. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wisata. Ya, pertama-tama mari kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita hadir tentunya bagaimana untuk mengembangkan kita punya wisata ini, karena sudah mulai dikenal. Ya, tentu kalau sudah mulai dikenal kita harus berinovasi lagi supaya bisa kita tingkatkan lagi sehingga dia punya dan apanya DTW-nya itu DTW. Nah, yang datang ke wisata itu jadi banyak. Ya, wisata. Jadi kemarin setelah saya evaluasi karena 3 orang tentu kewalahan, sehingga dalam rapat tadi kalau bisa dibantu oleh Pak Kadut dengan Pak Dr. Noah itu tentu akan berbengkelai untuk bagaimana tentang, karena ini ada berapa hari kolam dengan di sini itu ya. Makanya ini kita akan lebih sempurnakan lagi sehingga dari perubahan-perubahan yang ada itu akan berubah. Sehingga karena ini kita masih dalam tahap pembenahan, sampaikan bahwa sebagai penanggung jawab pasti saya bilang nanti di atas saja kepala desa, kemudian penguasanya BPD dan unsur pemerintahan dengan yang lainnya akan ikut, sehingga nanti lebih cepat dia punya perkembangan kita. Dan nanti juga ini memang untuk di tahap 2 ini ada beberapa juga yang kita coba anggarkan ke sini, termasuk pembersihannya itu ada kita sudutkan dari desa. Kemudian 15 juta ya. Nah, yang 15 juta ini tinggal bagaimana teknisnya, apakah 15 juta ini kan bisa kita teknisi, karena di sini banyak prasarana yang harus kita benahi, termasuk ruang pertemuan dan rencananya yang lalu kita membuat ruang pertemuan tapi ditolak di atas karena tidak tercapai HOK-nya, karena dia 50% HOK 50 bahan, jadi dicoret, tidak jadi. Makanya itu di teknis lagi dimasukkan untuk
HOK untuk pembersihan di sudah tercapai, sehingga nanti itu bisa kita paping, ada ganeponya juga, kemudian ada tali, ada di depan, di sana itu untuk capaian secara keseluruhan itu. Jadi ini secara teknis. Kemudian untuk tahun ini dusun-dusun lain tidak ada kebagian jatah untuk pembangunan ya? Iya. Tidak ada, semua kita tarik ke sini karena kita teknis di sini. Karena dia 50% HOK. Nah, jadi itu. Jadi tentunya di dalam kita perluas infrastruktur yang ada ini, tentunya perubahan juga itu akan semakin nampak. Ya, artinya banyak juga kritikan-kritikan yang kita terima. Ya, salah satu standarnya kita di sana ini tidak mau selesai. Ya, tidak mau selesai, kemudian WC-nya kita juga belum tuntas juga ramadhan, bukannya itu kita bayar itu. Jadi semua yang harus kita jadi kita kalau semua karena beda itu berpikir, kita banyak yang berpikir dengan hanya 3 dia berpikir tentu beda. Kita lagi gaulnya sehingga saya katakan mulai dari penanggung jawabnya, turun ke sekretnya masuk semua, DPD-nya masuk ke yang lainnya. Sehingga ini akan nampak di akhirnya perubahan. Jadi ini saja dulu pengantar, dulu nanti kita kembangkan lagi nanti di sesi jawab. Sekian saya telah Tambah dulu suaranya Pak Ben. Pak ombak juga besar. Ya. Kalau sekarang pelatihan kayak gitu di pinggir pantai. Untuk koordinator keamanan, kita dengan parkir supaya kita pantau. Parkir. Ya, masih ada. Kita di sini santai saja, maksudnya jangan apa yang perlu supaya kita menjadi pemikiran bersama, apa yang menjadi pemikiran bersama kita prioritaskan. Saran juga saya Pak, seperti Palang ada Rahmat kan koordinator apa itu Mas dan tiket seperti Palang. Saya kira Limas ini biasakan paling kan hanya 4 yang aktif. Jadi usulan saya begini Pak, kita butuh seperti orang yang paten itu misalkan 4 orang saja yang paten Palang, kemudian bisa teman-teman Limas yang lain nanti dibimbing oleh teman-teman lain keamanan yang kita fokuskan ini hanya 4 orang kita standby. Kalau 4 orang kita bisa 2 kita misalkan kemarin misalkan ada kegiatan atau ada kerjaan kita standby. Kira-kira bagaimana? Begitu bagus.
bagus kalau begitu. Tidak perlu harap-harap. Iya. Kan gantian orang. Iya. Gantian dia orang kalau begitu. Iya. Siapa sama ini mas? Pak siapa? Tomang. Dimasnya tidak ada datang. Ya, Tomang. Ini pakai tempat orang ini. Tomang, Pak Ari, Bambang, apa lagi? Palinda. Yang 5 selanjutnya jadi dibina oleh Bapak Ferry. Apakah dia bayar pengamanan dan parkir. Kalau semua limas di Palang, berharap-harap. Ya. Dua di Palang, dua di sini. Di situ di atas dulu. Jaga. Kalau 4 ini dua, itu mau fokus itu. Sebenarnya itu Ya, Paramat bagaimana Paramat? Ya. Ya, bahas masalah dulu nih. Anggota Limas keamanan untuk jaga Palang. Sebenarnya usulannya Pak Sekdes itu bagus sekali karena melihat apa yang sudah kita laksanakan kurang lebih 5 bulan kemarin dengan 41 hari kerja dengan kegiatan kemarin. Seharusnya memang seperti itu. Cuman kalaupun itu mau diterapkan, ya kita memang harus setidaknya mengundang semua anggota Limas yang terlibat untuk memberikan pemahaman. Karena pasti akan ada yang kecil hati. Kenapa cuma dia, bukan saya juga dipanggil? Ya, harus kita berikan pemahaman sama mereka untuk menjaga setidaknya antar mereka ini jangan sampai ada timbul cemburu sosial. Otomatis sasarannya di sini tinggal 2, Pak Kades dengan ketua pengelola. Kenapa dia tidak pakai saya? Kan tinggal itu. Tinggal 2 itu yang jadi sasaran sebenarnya. Pak Kades ya, kalau kita ini ya sebagai anggota ya tetap paling jangan-jangan Pak Ketua yang tidak anu saya, atau jangan-jangan Pak Kades yang tidak ini dengan saya. Jadi ketika itu memang mau kita terapkan, ya kita panggil semua anggota Limas. Kita memberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka betul-betul paham. Ini untuk baru di ranah Limas saja dulu. Kalau tanggapan saya. Ini dong. Kan yang kemarin tadi 4 orang ini sudah paten standby di situ. Sebagian bisa standby di sini, cuma yang satu-satunya yang paten di situ atas supaya tidak berubah-ubah. Yang lainnya Ya betul itu Pak Sek, boleh seperti itu. Tapi tetap harus diberikan pemahaman. Karena lagi-lagi di endingnya ini barang berbicara masalah uang. Berapa yang dia dapat di sana, saya juga kerja di sini, kenapa tidak dapat? Saya juga hadir. Ini endingnya ini barang yang kita jaga. Nah, itu juga harus dipikir, makanya harus kita hadirkan semua anggota Limas, dibicarakan kembali itu barang. Intinya begini, kalau dari saya, yang jaga Palang, entah itu Limas atau siapapun, jangan katakan Limas yang jaga Palang. Entah orang Limas nanti, entah mungkin itu siapa nanti hidup 4 orang yang diusulkan, jangan bawa Limas yang jaga Palang. Petugas Palang, bukan Limas. Karena ketika kita bawa Limasnya, seperti tadi, dia dapat, saya tidak dapat. Limas masukkan ke mana? Iya.
Tapi harus didudukkan mereka. Iya. Harus didudukkan mereka. Saya minta maaf di atas, Pak. Pak, jaga kami. Oke, jadi perlu saya tambahkan. Ya, Pak. Jadi 5 bulan kita jalan yang lalu ya. Rom. Iya. Oke. 41 hari kerja. Jadi yang berkaitan dengan lalu kan diundang semua limas di situ, disampaikan bersediakah kalian untuk bertugas? Semua bersedia, Iya. tapi kenyataannya hilang satu-satu. Nah ini persoalan ini. So, jadi ini akan jadi evaluasi juga nanti nih. Tidak ada yang mau harap-harap atau memang karena jadwalnya yang tidak ada atau bagaimana kemarin itu Jadwal sudah ada, cuma sudah ada jadwalnya Iya, kan. iya. mereka sendiri yang minta jadwal. Ya, jadi itu yang persoalannya itu, dan memang ini akan itu juga menimbulkan, karena ini sangat-sangat darurat juga sama dengan pengalaman kemarin ya, ada yang merasa dirinya ini sudah kerja ekstra sudah kerjanya Ya. sampai di perbatasan Bodo amankan akhirnya yang lain tidak ada anggotanya, akhirnya dia Iya. mundur. Itu penyebabnya itu yang mundur itu. Karena dia bilang pakai tidak mampu bekerja. Nah, jadi ini, karena ini memang ini aneh nih ya, kita itu bekerja ini jangan dulu itu antar bagaimana lo untuk memajukan wisata kita ini tuh. Jangan kita kuat kerja kuat juga manopo di sini tidak jadi di barang. Jadi keikhlasannya juga harus ada di situ. Nah, seperti itu memang. Jadi memang ini kalau biasa kalau kita rapat di sini kita sama-sama ya. Tapi begitu action di lapangan, nah, terutama kebersihan itu biasa yang aktif. Yang bertahan sekarang dengan Pak Kadus dengan Bapak No. Saya sekali-sekali membantu. Yang lain bubar semua. Nah, ini yang persoalan kenapa seperti itu. Dan ini kan, jadi ini yang ada ya. Jadi memang itu harus betul-betul dipikirkan ini. Ya mungkin juga nanti dirasa kembali, dikumpulkan kembali untuk kesediaannya itu. Nah, bisa juga jangan dibawa pribadi atau dibawa pribadinya. Nah, cuma persoalan tadi beberapa orang yang disampaikan oleh Pak Ketua yang baru bahwa lalu tersebut bukan persoalan Bapak Camal sibuk juga itu banyak kerjanya tuh. Nah, kalau dia Bapak Mari dengan Bapak Linda itu kalau pagi jangan diganggu karena ada juga program Pak Panjat. Nah, sekarang yang mau misi itu sama. Nah, sehingga kalau mau dipatok cuma yang di sini tidak ada bantuan tertomat dari kunjung. Nah, ini akan anu lagi ini mesti. Dengan kemarin hari Minggu itu memang sedangkan itu hampir sapu-sapu Batomang karena saya sudah sampaikan di sini karena dia Bapak dua orang Bapaknya pagi-pagi ke Batam selamat juga sudah banyak masuk di situ dia belum jaga di mana. Nah, ini yang perlu memang harus diantisipasi semua yang hal-hal seperti itu. Ya, saya kembali lagi sebagai tambahan nih. Jadi saya setuju ke bawah apakah kita undang dulu, kemudian apakah dibawa pribadinya saja, jangan limasnya dibawa ke keamanan. Sebab kalau banyak pengunjung ada keamanan, kacau juga nanti persoalan. Siapa semua yang mampu deteksi kalau yang menunjuk di sana itu yang harus kita. Ya, jadi tentunya di situ yang berkaitan dengan berapa yang kalau semuanya limas masuk keamanannya, tapi kalau harus dimasuk pribadinya masuk ditarik dikurangi personil limas, yang lain lari ke keamanan, yang lari ke pos jaga. Ini juga akan nanti akan kita bagaimana yang teknisnya, tapi diundang dulu untuk di pengakuannya kan. Iya. Ya, supaya tidak terjadi kekumpulan sosial itu. Oke, terima Kesempatan lagi sama Pak. Kira-kira siapa yang Orangnya. kan kita lihat di forum tuh? Berarti sudah bahas masalah tiket ini, Pak. Tadi kalau usulan tadi sudah berkaitan juga dengan pintu masuk Palang khususnya.
saya lebih cenderung ke pribadi daripada ke limasnya. Karena ketika kita berbicara limas ada 12 orang. Itu lebih ke pribadinya. Entah nanti teman-teman juga mau nusulnya siapa kira-kira yang mungkin bisa di pintu palang, karena di pintu palang juga mungkin harus yang memang siap di situ. Mungkin juga bisa kita ambil personil dari luar, maksudnya bukan dari anggota limas, tapi kita tunggu dulu kesiapan anggota limas. Itu dulu yang kita anu. Kalau memang mereka umpama cuma 1 atau 2 orang yang bersedia, karena mungkin tadi pertimbangannya Bapak Cambang juga saya masih ragu dengan Bapak Cambang. Maksudnya Bapak Cambang bisa kita suruh, dia termasuk pribadi yang bisa kita maksudnya koordinasi. Cuma persoalannya kesibukannya juga Bapak Cambang sudah seperti tadi. Namanya apalagi kayak tukang itu bukan kayak tukang panjat mungkin jam 10 selesai. Kalau tukang jam 8 sampai jam 5. Nah, itu persoalannya kan. Apalagi kalau sudah borongan, itu harus kejar target. Nah, kalau untuk nah, kalau untuk anu juga karcis untuk kolam penjaganya. Jadi saya juga minta pandangan dari ketua pengelola, kira-kira berapa orang yang harus saya butuhkan di situ, supaya dan dijelaskan di sini apa sih sebenarnya tugas dari penjaga nanti, karena dia sudah masuk di bagian karyawannya atau kalau bahasa perusahaan karyawan, dan bagaimana sistemnya itu. Karena kemarin beberapa teman-teman kurang paham di situ. Mungkin bisa dijelaskan kembali dulu Pak Sek sebagai ketua pengelola. Jadi begini, Dok. Ini baru melangkah lagi kita ini, Dok. Ya. Jadi kita kan semakin banyak pengelola anggota terlibat dalam, maka semakin juga akan ini, Dok, laju penghasilan. Nah, tentu yang perlu ditekankan di sini seperti yang kita melihat kebersamaannya kita dan kebersamaannya kita ke depan. Dan saya yakin dan optimis, yakin dan percaya juga bahwa kita harus kembangkan kolam ini dengan pendapatan yang sebesar-besarnya. Dan bukan hanya berharap anggaran kita sebagai pengelola optimis bahwa kita bukan hanya berharap di pemasukan ini, dan bagaimana caranya kita mendapatkan dana dari provinsi, dari kabupaten, dari pusat. Itu harapan kita sebagai pengurus. Makanya seperti apa yang disampaikan Pak Kades, semakin banyak pemikiran. Yang jadi dasar utama yang kita terapkan ini adalah kebersamaan. Misalkan tiket kepala, kita maksimal di sini 4 orang, bisa sip-sipan. Kita perlu banyak, bisa 2 orang saya di situ. Cuma yang penting yang mengharap terhadap paten di situ. Kemana ke orang? Ya maksudnya ada yang Belum selesai, kamu orang mau dibahas ini? Hah? Oh, makan. Jadi begini Pak Sek, persoalan solidaritas atau bagaimana kita kembangkan. Berbicara itu, kalau kita, salah satunya kita kan bagian dari pemerintah. Kita sepakat dengan semua itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di luar dari pemerintahan yang kita pakai? Nah, kita harus berdayakan. Mungkin contoh ada odeng. Nah, ada di sini mungkin yang penjaga nanti, mungkin ada sakna yang hadir di sini, yang masih hadir. Itu yang ingin kepastiannya mereka seperti apa.
Kalau kayak mungkin teman-teman yang hadir di sini yang mungkin bagian unsur dari pemerintah, ya kita tetap masih dari awal kita bangun tetap menggunakan swadaya. Maksudnya pribadinya kita ke sana. Tapi bagaimana dengan yang orang yang kita berdayakan? Nah itu yang harus kita cari. Ya. Jadi saya tambahkan, jadi ini kan kita ini masih termasuk orang yang merintis ini, Ya. untuk masuk ke sana. Tapi tidak ada juga, tidak mungkin orang yang kita gunakan itu ya sudah standby. Sementara di kita buat dia tidak tidak pandaya. Ya. Nah, apa yang sampai oleh Rahmat ini. Nah, kalau sambil gambaran, ya kemarin saya sama-sama dengan Pak Sekdes di Bandit Desa Kongo. Kalau di Kongo itu di Karawang untuk wisatanya dulu itu awalnya dia itu hanya Sekarang. menggunakan Sekarang. 3 karyawan dengan gaji dasar waktu itu baru 300.000, ya 300.000. Jadi kita bisa ambil sampai di situ, nanti kita kembangkan. Nah, kemudian sekarang dia itu karyawannya sudah 70 orang dan gajinya juga karena omsetnya dia sudah miliaran, dia ikut juga sudah tinggi, akan ikut di sini nih. Ya, Jadi jangan juga kita nanti patok bahwa sekian sudah per bulan atau per kegiatan, lantas omsetnya kita masih rendah. Ya, jangan sampai tidak tertutupi kan. Ya, jadi ini yang kita aneh nih. Ya, misalnya saja lebih baik kita lempar saja seperti ya model kemarin itu masih banyak swadayanya juga ya dari Ya. hasil ya. Ya. Jadi kira-kira kalau odeng kira-kira ya harus bersuara juga. Kalau saya mau digaji bulanan berapa kira-kira permintaannya toh? Ya. Nah, apakah pengelola sakit itu yang kita konekkan? Lebih baik kita keluarkan sudah. Nah, kira-kira berapa kira-kira? Karena dia sudah masuk teknisi juga ini, dia rangkap semua sudah di situ. Pemeran penting ini. Pembayaran penting kan? Iya, kira-kira berapa kira-kira kalau apakah per bulan atau bagaimana? Kegiatan. Sesuai bagi hasil atau bagaimana? Atau di persen dari hasil? Ya. Ya, kira-kira bagaimana, Dek? Mana yang kau suka di situ? Per bulan Cara Ode, atau- jangan diam. Nah, dan kemudian berapa permintaannya? Supaya pengelola bisa berpikir kan? Jangan juga kau minta kawin. Besar dananya itu. Ini kasih pertimbangan juga tuh. Kalau kita minta per bulan dengan gaji pokok, gaji paten, kira ini bisa kita ini cuma saya kasih saran kalau mau mengikuti persentase, semakin tinggi persentase yang kita dapatkan semakin tinggi juga pendapatan. Tapi kalau mau dipatok, ya, berarti kalau tinggi pendapatan, kalau tinggi penghasilan, tetapi itu yang kalau ini kan pilihan, mau dipatok penghasilannya atau mau mengikuti persentase penghasilan. Karena memang target kita ke depan ini betul-betul mau out di sini. Persentase tidak menentu. Patok. Dari penghasilan, ya. Perkembangan. Jadi kalau Oden dia ikut penghasilan saja dulu, Ya. tinggal berapa kita standar toh? Iya. Sebab kalau saya kasih gambaran kalau yang berkurus
Sekarang sudah naik. Naik. Kami masih mau toh, jadi kita ikut persentase saja. Atau mau dipatok per bulan misalnya 300 bulanannya, dan yang lain ada komisi-komisinya. Nah, ketika omset naik turun di situ, tapi kita sudah standar mau ada yang masuk dengan tidak yang jelas 3 bulan ada yang punya gaji tetapnya, dan yang lain ditambah lagi dengan offset pendapatan. Per bulan 300 atau mau ditambah lagi dari situ, dan yang lain itu ada yang punya Bonus lah. komisi. Nah, komisi omset kan, ya mungkin kalau macam hari raya itu panen besar kita di situ tidak ada dia punya tendangan di situ kan. Jadi kalau menurut orang jangan dulu dipatok, ikut omset saja. Ini juga ya, karena ini kan kita tetap kebetulan kita tetap evaluasi. Kita evaluasi. Air panas aja dia. Oh ya. Sekarang ada. Atau begini. Berapa yang disepakati yang masuk ke pengurus? Tetap 35. Hah? Tetap 35. Bagaimana kan dari 35? Nah, itu kan untuk pengurus, bukan untuk pegawai. Bagaimana kalau dari 35 itu yang dipresentasikan dibagi? Berapa persen yang untuk ke pegawainya? Jangan sampai hitung-hitung 1 bulan mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak jalan. Jadi begini, seperti apa yang saya gambarkan tadi waktu rapat, bahwa pengelola ini hanya 35% dia punya pos dari hasil. Nah, dan pengelola harus ada karyawan, toh ada karyawan, sehingga saya katakan diutamakan dulu karyawan, nanti ada hasil sisanya itu baru pengelola. Jadi ada sisa hasil usahanya setelah keluar karyawan. Seperti itu kemarin. Ya, sehingga nanti seperti misalnya penjaga tiket misalnya, 1 orang bertugas misalnya kita patok hari itu katakan 50.000 Ya. per hari Minggu itu toh. Ya. Nah, tinggal dilihat berapa yang bertugas di situ, makanya upload. Jadi bisa kita pasang 3 misalnya, tapi minggu dia minggu ini minggu berikutnya ini, sehingga semua terasa dan tidak terlalu jangan dipasang 3-3. Kalau ini 3-3 150.000, nah sementara yang masuk hanya 200, mati deh. Kan begitu kan. Jadi ini memang harus kita jernih ke situ itu kan. Jadi dia diantri di situ. Ya, bisa hanya 1, nah, tetapi pakai jadwal dia, sehingga terasa bahwa 50.000. Kalau 50.000 masuk 100 kan sudah tidak terkontrol kan. Nah, seperti itu kan. Itu gambaran dari saya itu. Kalau saya Pak sudah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades. Jadi intinya sebenarnya begini. Dari 35 itu jangan dulu berharap pengelola. Yang diutamakan dari 35% itu adalah siapa yang bertugas. Maksudnya dilihat siapa kinerjanya yang betul-betul. Betul. Termasuk kebersihan harus dibayar. Iya, itu maksudnya. Kebersihan harus dibayar, keamanan harus dibayar. Jadi
Jadi gambarannya yang masuk dalam struktur organisasi ini pengurus, jangan dulu berharap lebih dari sini. Lebih dari situ. Nah, kayak kemarin saya sama Mehmet itu saya tadi sama Pak No, saya bilang saya minta sisip 100, No 100. Nah, itu sudah yang seperti yang digambarkan oleh Pak Kades. Jadi teman-teman ya, supaya kita betul-betul terbuka di sini. Jangan sampai nanti mage kenal iya. Nah, ini kan supaya kita betul, karena kita di sini lah betul-betul keikhlasan yang harus kita cari. Keikhlasan dan sudah mampu kita memberdayakan. Iya, memberdayakan orang dulu. Nah, kalau teman-teman pengurus, saya sebagai salah satu pengurus yang dipercayakan untuk tiket, saya sudah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades. Dalam hal ini sebagai penanggung jawab penuh. Jadi siapa yang masuk dan tiket? Apanya? Kalau mungkin di tiket, mungkin masih teman-teman yang kemarin, ya, apakah siap atau tidak? Ya, karena jelas odeng itu bukan di tiket, di teknisi dengan, karena itu kolam harus dijaga, jangan sampai ada tenggelam kayak beberapa kasus kan. Odeng itu hampir basah dengan HP, sungguh sempat dia buang HP-nya. Nah, Nanti apa dia posisinya? karyawan juga. Berarti anggotanya Rahmat. Hah? Sebenarnya tidak. Dia masuk pegawai, dia di dalam Masa di pegawai, lingkangan di karyawan di bagian di kolam itu. dan terkadang dia bantu juga di palang itu. Ketika Limas lambat dia yang selesai. Ya kan ada yang koordinatori. Dia masuk dia betul pegawai. Ada yang dia sama Rahmat saja. Untuk lebih anunya struktur supaya tidak terlalu banyak juga struktur yang dibuat, gabungkan saja di tiket. Nah, walaupun dia tetap di tiket, karena sebenarnya langkah bagusnya sebenarnya ada yang bertanggung jawab penuh di kolam, ada juga yang bertanggung jawab penuh di pantai. Nah, cuma sudah terlalu banyak yang harus ini. Jadi alangkah gabung saja dulu di situ. Di bagian struktur di kaki situ, di loket. Jadi masuk anggotanya koordinatornya kan tambah lagi kan. Ya, tinggal kesiapan yang saya tanya. Apa lagi? Dulu saya tanya dulu kesiapannya anggota. Itu nanti saya koordinasi saya infokan siapa. Cuma kalau untuk pintu palang, tadi kan sudah ada gambaran 4 yang dari anggota Limas. Tapi itu kita tanya dulu kesediaan yang lain. Kalaupun memang ada nanti yang umpama kewalahan di situ tidak cukup, nanti saya cari siapa mungkin yang bisa di situ dari luar, bukan dari Limas. Jadi untuk sementara berjalannya ini staff dia bertanggung jawab. Ya, Sama tanya. ya sambil menunggu koordinasi dari Pak Ketua. Ya. Ya. Dia akan dibuatnya sekarang. Kebersihan. Kita hitung itu. Supaya bagaimana bisa persentase dia. Pembeli sanggar. Kemarin belum sempat dijangkau Rahmat kebersihan. Belum, Pak. Dulu kan masih zona itu. Tapi ada nanti kalau dari desa ada nanti di tahap 2 ini. Harus kita sudah bayar kayak itu karena dia sudah laksanakan. Hah? Oh iya. Apa banyak saka?
Pak Andi. Masuk semua Pak Andi. Tidak, ini harus itu di sini. Masuk. Ano? Apa sa? Yusrin. Ano? Yang tinggal di sini wajib di sini. Apa di sini? Sebenarnya kebersihan ini perlu banyak. Ini anak, ini kebersihan, tanggung jawabnya kita semua. Iya. Cuma ada yang Koordinatori. tanggung jawab. Minimal ada informasi Kalau saya kan ada sampah di dapat sapu. Tugas kita bersama. Termasuk nanti Pak Ketua, mungkin sudah bisa juga khususnya untuk Ketua dengan penanggung jawab kebersihan, mungkin sudah bisa diinfokan kepada warung-warung untuk bertanggung jawab sama sampahnya, setidaknya minimal di area kemudian sudah iya, tong sampah sudah di sini. iya. Kalau banyak perempuannya, banyak laki-lakinya, bisa ditarik ke kebun. Kita pikirkan juga baju ya kostum di sini. Ada di pelatihan, Ada di mana Jay? Di pelatihan ada. ada saya sisipkan di situ juga. Cuma nominalnya yang tidak terlalu banyak kan, nanti setidaknya adalah di situ. Jadi ini fix sudah ini kebersihan ini. Oh tidak. Coba pakai. Ardi, Yusrin, Hasni. Kenapa tidak bisa kan dikasih masuk perempuannya? Bisa tuh. Disuruh perempuan yang rajin itu. Suatu saat saya ada kegiatan ibu yang sampai maju. Sasaran ketuanya itu. Satu sepanjang. Ya, Tetap. biar aku bantu saja. Sebenarnya kebersihan itu cuma jahat tidak ada. Gue ditolak gue. Ya, jadi sudah pikir ya. Koordinator keamanan. Berapa gajinya itu? Kopi yang penting kopi satu malam. Alwin dengan Cuma itu jangan di luar Pak. Alwin 2 posisinya. jangan lupa itu. Konsumsi untuk koordinator keamanan. Alwin, tidak ada. Banyak tugasnya pengembangan ini, chat apa semua. Boleh itu. Makanya kasih dia seksi apa ada di bagian pengembangan. Minimal rumahnya dulu dikembangkan dibangun. Iya, harus itu, Pak. Ini perumahan lagi nih, Pak. Buka lagi. Apa kalau lambat rumahnya? Kalau mau diambil rumah aku tuh 5 juta. Aduh sana ini bagaimana itu kondonya itu, Pak? Lolos Goro terakhir Pak Kades.
lolos dia tapi saya lagi yang kosong. Ya, seperti apa disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa pengelola inti ini dia terlalu berharap ini kan, makanya di seksi pembangunan dan pengembangan itu semua koordinasi terlibat di sini. Ya. Siap. Siap. Ketua Bapak Ayu. Dua baik. Tanah kemana itu? Edukasi itu tinggi. Kali yang bertanggung jawab. Dan yang utama ini Karyawan yang memperhatikan. Iya, itu Jadi tanggung. kita kan masih ada di desa kan. Iya. di luar musyawarah tadi saya mengusul satu koordinator apa ada publikasi humas. Iya, pasang saja. Boleh saya usul dia. Iya, boleh. Humas, Karena dia aktif di sosial media. pengembangan soal Ya. Media promosi. Mehmet, saudari Mehmet. Hah? Anggotanya. Ria dengan Mehmet berpartner. Ya. Media promosi. Pemerintah, Bisa tindak. siapa namanya Mat yang kemarin masuk? Nggak minta gaji lagi. Kan sudah saya bosmu. Seksi lampu. Iya, ya, masuk ke kepala dia. Berapa kali? Enam saya kapan anu? Koordinator dong. Kita sering ini saja. Berarti Rahmat lagi untuk sempurna itu. Tiket yang Palang. Dan struktur kan. Kemudian Salah. satu yang kita mau bahas lagi, fokus utama kita yang kita mau kerja Dan masalah, Pak Sek. dan masalah. Kalau ada unik atau ada tambahan silakan supaya kita bisa dengar, kita bisa evaluasi. Sekarang yang jadi permasalahan WC belum sempurna pintunya. Permasalahan itu yang harus tepat yang pas. Toh. Kemudian perlu ada penampungan air. Sebab kalau hari ramai kewalahan sana itu. Jadi harus ada tong air, ada tong air yang harus mendesak itu. Dap, Penampungan. dap. Tidak perlu pakai dap. Profil. Profil. Bisa nggak? Bisa. Itu kan dari gunung ini. Naik dia itu. Jadi harus ada profil itu. Karena kewalahan air di sana itu kalau tidak ada profilnya. Jadi ada dua, di kolam dengan di sini. Harus ada profil itu. Kewalahan dia di situ. Kemudian yang ketiga sampah. Tong sampah. Kata mah sampah. Itu yang harus cepat itu. Ya, itu yang utama. Chat, Nah, ada chat standby di situ. kemudian tempat-tempat ini harus di mistik. Harus dicat sudah. Nah, cuma kalau yang belum ada apa yang mau dicat tidak mungkin macam kado salam itu tidak mungkin tiangnya mau dicat. Itu Pak saya bilang. Nah, itu jadi ekstranya dia. Semestinya yang dicat itu di samping-samping tempat duduknya. Jadi saya Kalau mengusul kardus juga, tiga kan tanda tanya dia sekarang ini. Sama si dia tuh. Keberadaannya dia. saya mengusul juga toh, kalau kita perhatikan tiket di situ, terima kasih atas partisipasi
atas karena pembangunan musala dan WC. Jadi yang kita sekarang pertanyaannya musala ini. Dalam mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bikin fondasi. Supaya ada dasar yang orang Bisa lihat. nanti dibuatkan kartu lagi. Ya, menyambung dari Pak Ketua tadi, tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Pak Kades. Titik fokusnya kita, mungkin saya tambahkan titik fokusnya kita adalah kenyamanan pengunjung. Bagaimana kita bisa membuat nyaman pengunjung. Jangan sampai dia datang hari ini, besok tidak mau datang lagi. Kesan yang harus diperbaiki. Mungkin salah satu contoh, banyaknya anjing yang berkeliaran. Itu salah satu yang sudah banyak juga pengunjung yang mengeluhkan tentang itu. Jadi itu juga mungkin bukan cuma persoalan anjing. Tadi sudah singgung lagi persoalan sampah. Jangan kita fokuskan sampah yang berserakan di sini. Karena kemarin tempat pembuangan sampahnya kita terlalu dekat dengan areanya kita. Harusnya kita buatkan tempat pembuangan sampah di mana tinggal bagaimana kita cari titik. Kita fokus yang ke sana. Jangan apa di situ. Iya, salah satu di sini dengan di sini, Pak. Ini kan tidak terlalu bagus. Walaupun kita bersih di sini, tapi sampahnya terkumpul di sana, terkumpul di sini juga kesannya tidak bagus. Nah, ini kan kesan yang harus kita dapat dengan pengunjung. Hari ini mungkin yang datang sama kita, mungkin masih sama-sama kita. Bagaimana kira-kira ketika orang-orang daerah yang datang dan melihat sampahnya kita, memang bersih di sini, tapi di lingkungannya kita yang pemandangannya tidak bagus. Nah, mungkin juga itu salah satu titik fokusnya kita. Kapan kita bisa bergerak, bagaimana sampah-sampah, tempat sampah itu kita bisa pindahkan. Terus sedikit tambahan. Ada lagi saya tambahkan lagi sedikit Ya, silakan. mengenai air. Ya, Air itu kadang-kadang putus-putus. ya. Kita menyelesaikan profil. Sebenarnya dari atas bagus, toh? Ya, Tapi kadang diinjak sapi, pecah, putus lagi. Jadi biasa kita harap air di sini ada, ternyata habis lagi. Kalau biasanya pengunjung banyak, kita harap air masih ada. Jadi perlu kita barangkali ditanam itu. Jadi nanti itu yang dari atas itu kan kita masih pakai selang itu, mungkin nanti diganti dengan pipa itu. Kita tanam. Ya, ditanam bagus. Tanam dia. Paling bagus baik. Pipa. Kita tanam. Kemudian profil kita butuh 2 itu yang mandasa itu. Dan juga nanti kalau nggak usah singgah di WC di atas itu dia, langsung saja khusus sini dia. Begini Jawa ada kita lebih kita bikinkan ini secepatnya ini limbah kita beli limbah sambung dari atas, biarkan saya mengalir ke kolam, ketika full kolam baru dialirkan lagi ke sini. Bisa. bikin stok kerang. Pakai stok kerang. Gimana itu sekdes harus bikin Nanti bisa disurvei pipa apa bagus di sana. Pakai cabat ya. Iya. Amo bicu minat lumai. Kecil itu mai. Kalau yang di sini tidak bermasalah lagi di sini, Ya. tinggal yang dari atas. Pak Rahmat Kan di sini sudah ditanam. pakai bensin untuk ini. Kalau ada pipa seperti bensin kita hanya pembuangannya dipikir. Kalau maksudnya air. Bagaimana Bapak No? Ketersediaan mata air di atas masih bagus? Bagus. Nah. Prioritas utama. Ya.
Terus ada juga di sana itu yang perlu kita perbaiki. Bagaimana itu air pasang tidak masuk ke sumber air itu? Ya, harus sumber gas, mata air itu. gas tinggi dia. Jadi harus kita timbun dia di situ, baru pembuangannya nanti kita terbuang ke atas. Yang tetap terbuang dia, tapi kita bikin landasannya agak ke atas dia. Jangan air pasang sampai di situ, sehingga menunggu turunnya air, baru kita kasih masuk air. Itu juga permasalahan juga itu. Ya. Itu yang harus itu. Yang perlu diperbaiki di sana itu. Iya. Kita perbaiki. Perlu saya tambahkan juga sedikit Pak, kalau bisa. Karena air dari bak sana banyak yang terbuang-buang. Ya itu yang Itu dicari. yang mau diusahakan gitu Ah. nanti Tiba besar rencana. besar minimal 1/2 Itu Iya itu yang dianu itu yang akan diusahakan. dari sana air. supaya Rencananya ini air dari atas itu yang pipa bak iya itu airnya sebagian itu kan tertumpah sebagian, yang tertumpahnya itu kita buang kasih minimal ke kolam. kita gunakan di sini. Kita tinggal buatkan cabang lari ke sini. Karena besar air dari itu. Supaya tidak terlalu beban badap alkon di sini. Iya. Jika kewalahan dari Tulen rapat sana, itu apa isinya di situ semua itu. Harus dia yang baca nanti. Baca. Sudah diantisipasi itu. Sudah 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 ada. ada itu. Kalau tong sampahnya sudah lama, cuma ya kesadarannya orang. Salahnya orang lagi. Nggak ada di dalam itu juga ada Oh, parfumnya di. Sudah dibelikan juga kemarin, Pak. kalau yang tak obat itu tangan kurang. Pak yang angkat dia punya. Ya, Boleh. Nanti kita ya. lagi. Apa orang sampai pagi nih? Begini, Bro. Kita sebagai pengawal di sini, sebenarnya kita mau diminta ini, kemudian tumpuan masyarakat, kemauannya, khususnya masyarakat Desa Malukang, karena di tahun ini pembangunan semua dari ke sini. Ya, Jadi bagaimana caranya membuktikan. kita Buktikan hasilnya itu kan. misalnya kita bisa mengembangkan ini dengan semangat dengan cara ini mengecewakan masyarakat Dusun lain. dusun lain. Cuman kepercayaannya masyarakat ada di sebelahnya kita di sini. Tahun ini ada tahap bukan tahun ini. Tahap ya, dua. Tahap 2 akan dibuat itu. Besok Pak Sekda sudah meluncur. Ya, saya pamit juga besok. Sama lokal besok. saya cuma tanpa duduk itu mau dicat bagaimana sudah. Baru tidak rata udah tuh foto juga. Kita potong lurus. Karena pemegangan ya ini tempat kita dibagi kita saya di sini yang pengelola pada penghasilan. Ya. Pemberdayaan. Gimana lagi mau pemberdayakan? Kemana lagi pemberdayakan? Bagilah, jangan ambil semua. Yang di orang di sini Ya. Juga Pak Sek, jangan sampai kelupaan. Masalah karcis tadi Pak Sek. Solusinya bagaimana? Karena tidak mungkin kertasnya Pak Sekdes gratis terus. Dianggarkan. Maksudnya disepakati berapa dia dalam satu bloknya itu berapa isinya dan berapa harga yang harus kita uang kita keluarkan ke sana.
Tadi kan tawarannya 3.000 satu blok. Ya, Sudah cukup itu. sebagai percetakan ya. Untuk saat ini, untuk kami diputuskan saat ini, menurut saya sehingga kan berkembang seperti apa disampaikan tadi itu. Tapi dia mengikuti profesional. Yang penting Pak Sekdes selaku ketua siapkan. Jangan sampai nggak bisa. Ya. Kalau saya begini, Seperti ada saya rasa tidak karena begini Pak Sek. Persoalan karcis itu rumit juga. Kadang-kadang kehabisan, kadang tidak ada. itu mau di betul-betul mau ditertibkan ini. Iya, maksud saya, Beli dong. ya, Justru administrasi yang harus jalan. maksudnya saya, Anggaran Kalau administrasinya. misalkan 50 atau 25. iya Berapa itu, bro? iya. Terima kasih, bro. Ini satu blok kan berapa? 25 saja yang mampu tanggung. Berapa nilainya itu? Yang 25 itu berapa nilainya? Sangat. Sebab nilainya itu yang 25 kali 25 hanya 625 Ya. hasilnya. Nah, berapa persen dia mau ambil dari situ? 25 sangat. Hasilnya yang 25 itu kalau digunakan di kolam 5.000. 625. Kalau di Palang Coba hitung sebenarnya saja. hanya berapa hasilnya deh? Kalau di Palang 25. 50 ribu Hah? toh? 50.000. 50 ribu. Tidak berat itu kalau 3.000 satu blok. Atau 2.000. Berapa itu blok? 25. Hasilnya satu blok kalau di Palang hanya 50 ribu. Di kolam Kalau di Kolang 625. 25. 2.000 berapa? 50.000 Pak. Ya, 200. Ya. 200 lebih Iya. saja. Iya. 200 lebih. Kalau 10 kan 120. Nah, 125 ribu saja. Satu blok hasilnya. Satu blok hasilnya. Tidak berat 3.000 itu. Enggak, maksudnya tadi sudah ada gambaran dari Pak Kades. Sekian, hitung merendahnya 5. Minta 3.000 atau 2.000. Ya. Kalau disepakati, saya pun sanggup untuk itu. Maksudnya hitungan saya begini. Setidaknya kita bisa beli kertas dengan tinta. Yang tinta kan. Kalau 3.000 sudah bisa. Bisa, Pak. 3.000 Setidaknya bisa menutupi kertas dengan tinta. tinta. Kan ada juga print di rumah Pak Sek, bantu. Iya. Boleh. Ya, Kita koordinasi antara ya. bagian kartis dengan toko mola. Setidaknya yang penting ada pembeli karcis, pembeli kertas dengan tintanya. Kalau bendara itu urusan uang saja. Jadi begini Pak, jadi mungkin Ya mau pesan sama saya bikinkan. jadi begini saya gambarkan Pak Ben. Jadi umpama begini, ada karcis yang saya kasih ke sana umpama 10 blok. Ya, pembendahara bayarkan sama saya. Itu. Nanti saya berurusan dengan Pak Sekdes atau bagaimana, itu kan tanggung jawabnya saya. Tinggal bendahara bayarkan sama saya. Atau kan nanti itu dipakai beli kertas atau apa-apa, intinya bendahara bayarkan sama saya. Dalam bloknya itu. Uang hasil dari palang itu akan distor ke bendahara. Boleh membuat. Kita usahakan sama dia satu. Mesti bendahara membayarkan, menyimpan, menata usahakan. Itu kan fungsi pokok bendahara. Nanti menata usahakan yang bagian pokok uang. Ini juga ada kita coba ada memang Masukin lampe ke Palembang. harian.
makanya minta maaf Kak, menriasa Kak, menriasa Pak Kades. Supaya jaga mak denam HP. Buku harian ini. Ya. Nah, di sini ada juga bisa nanti. Nanti siapa penanggung jawab Rahmat yang ini ya? Di sini. Ada hari tanggal dan uraian. Kemudian ada pemasukan, ada pengeluaran, ada saldo awal, saldo akhir, dan keterangan. Ini yang yang juga oleh ada seperti Pak Endra buku BKU. Ini hanya khusus di Parang. Setiap hari catat. Ini jadi bahan anunya pembantunya Hendra. Ya. Ya, pelajari kan. Itu di kabar. Supaya acara bebas. Kemana tuh? Boleh. Anu tidak? Setelah lengkap struktur, baru dibaca ADRT. Itu nanti ada tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi, ya begitu ya. Apakah sama di desa, apakah beda? Jadi saya kira begitu. Dengan berakhirnya tadi saya jawab, maka pada itulah kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.